Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Wahyu Adi Saputra dan istri saya. Siapa namanya kok mau? Faridatul Mukminah. Ya, alhamdulillah. Mau berbagi sebetulnya, berbagi kisah yang mungkin setiap manusia itu punya kisah, punya cerita masing-masing gitu. Kalau saya memang lahir di bumi di Pasena, di Rawajuku Timur ya, di Kabupaten Tulang Bawang, di Lampung apa ya? Ya pokoknya di Kabupaten Tulang Bawang lah, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Waktu itu di Pasena itu, bumi di Pasena itu merupakan tambak terbesar di dunia kedua ya. Di tahun 98 itu luar biasa penghasilan untuk khusus untuk negara Indonesia gitu ya. Jadi dari kecil saya memang dikasih makan udang, sampai sekarang ya beginilah bentuknya pokoknya. Lahir tahun 93, berarti kalau sekarang usia saya 29 tahun. Nah itu singkat kelahiran saya. Nah kalau istri saya ini gimana nih? Kalau saya lahirnya di Oku Timur, Sumatera Selatan, di Kota Mulia. Umur saya sekarang berapa, Bi? Nggak tahu orang kamu kok. Udah masuk 20 berapa, Bi? 24 ya? Iya, 24. Di sana rata-rata penghasilannya itu karet ya. Di sana itu getah karet. Jadi dari kecil ikut sama orang tua, bantuin orang tua itu ya, itu bantuin beres. Ya enggak lah, ikut deres. Iya, ikut deres. Ya alhamdulillah, tadi berarti usia saya dan istri saya ini Beda 5 tahun. 5 tahun, saya 29, dia 24. Nah kemudian bermula dari sekolah, ya sekolah di TK di sana di Pasena, kemudian SD juga di Bumi di Pasena Jaya di Blok 6 khususnya ya. Kemudian SMP juga sekolah di SMP Negeri 1 Rawajuku Timur. Kemudian barulah SMK itu di Gadingrejo di daerah Pringsewu. Nah di Gadingrejo itu saya di SMK ngambil jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan gitu ya. Kemudian alhamdulillah saya dikasih semangat sama Lele, itu dokter tuh dari sekarang dia di Kalimantan. Dulu dia sekolah itu di kuliah itu di Unpad. Itu yang selalu nyemangatin saya dulu, kuliah yuk kuliah, jangan sampai nggak kuliah, disuruh ngambil teknik di ITB kan, di Dirgantara. Cuman Allah bertakdir lain, saya dikuliahkan mendapat beasiswa selama 4 tahun gitu ya di Unila, ambil jurusan teknik mesin. Ya dari situlah saya banyak belajar gitu ya. Itu kalau untuk biografi tentang pendidikan saya. Meskipun memang pada saat kuliah saya nggak nyampe selesai akhirnya. Ini yang sangat disayangkan ya. Kalau kuliah itu sampai di semester, waktu itu sampai di semester 13 itu kuliah udah selesai sebetulnya. SKS itu sampai dengan di 154 SKS. Hanya memang yang belum terselesaikan skripsinya. Ya kadang apa ya, di mahasiswa pengennya itu bagus gitu ya, ideal gitu ya, ternyata nggak kuat, nggak mampu gitu loh otaknya. Kita pengen ini kayaknya pengennya bagus, mantep gitu ya. Tapi ya itu kesalahan saya, itu jangan sampai lah tertiru sama teman-teman mahasiswa. Udahlah kalau udah bahas skripsi itu adanya aja lah, seadanya,
sebisanya, semampunya, nggak usah yang bagus-bagus banget lah, itu juga nggak jadi hal yang paling utama gitu kan. Ya gitu sih. Ini kalau pendidikan saya. Kalau istri ini pendidikannya ini gimana? Kalau saya dari MTS ya, MTS itu masih di Sumatera Selatan, masih di desa Kota Mulia, termasuk pondok juga, masih MTS Kota Mulia. Setelah lulus MTS lanjut ke MA di Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun, lulus tahun 2000 berapa? 16 ya? Tahun 2016 kalau nggak salah lulusnya. Terus habis lulus ngabdi dulu di Bogor, lanjut daurah Al-Quran dulu di Bandung, lanjut lagi abis itu kuliah di Solo. Kuliah di Solo baru berapa semester ya? 1 kayaknya. baru 1 semester udah ada yang nembung. Udah ada yang ngembung waktu itu, kebetulan dia mau. Tapi sebelum ke situ, sebelum cerita nih masalah sebelum nikah gitu ya, perjalanan panjang juga seperti waktu SMK itu sempet pacaran gitu. Mantannya ya banyak lah, nggak cuma 1 gitu kan. Ganti datang gitu kan, sampai dengan di kuliah. Udah waktu semester 2 itu kenal sama salah satu santri Al-Fatah juga. Ini dia ya banyak kenangannya kali. Gak apa ya, banyak kenangannya ya. Jadi dari situlah udahlah nggak usah main-main lagi lah gitu kan. Sampai waktu ada semester pendek jadi jarang ke kampus karena waktu itu dia itu amal soleh di rumah. Pokoknya perjalanan panjang itu hampir sekitar 3 atau 4 tahun nungguin dia karena dia juga kuliahnya jauh kan. Kuliah jauh di Kalimantan, mendekati 4 tahun itu ngomonglah sama ibunya, ngomong sama kakaknya, ngomong sama saudara-saudaranya itu loh, kayaknya iya banget gitu. Kayaknya iya banget gitu. Belum ada persiapan. Tapi qadarullah waktu itu saya sempat bilang sama guru saya di pesantren di sini, karena waktu itu memang dari tahun 2017 saya udah ada di Muhajirun ya, di tempat saya tinggal sekarang itu di Pondok Pesantren Al-Fatah. Sering ngobrol dengan guru Ustaz Abdullah namanya. Beliau cerita tentang saya pengen nikah gitu sama salah satu akhwat di Muhajirun bukan Muhajirun di sana lah pokoknya. Di sana lah pokoknya. Nah dari situ yaudah semangatin gitu kan. Ya udah karena nggak sabar datanglah sama temen namanya Irfan. Nah Irfan ini sekarang ada di Bogor ya, dia di AWG di Bogor ini ya sekarang amal soleh. Jadi waktu itu saya datanglah sama Irfan dengan PD-nya, dengan yakinnya gitu kan, berdua datang ke sana. Terus bilang ya udah ngobrol aja sama bapaknya karena memang udah kenal lama sama orang tuanya, dikasih makan, dikasih apa di situ. Ya cerita lah, memberanikan diri setelah ngobrol panjang di situ. Mohon maaf Pak, mohon izin, saya ini datang ke sini berniat untuk melamar anak bapak gitu. Melamar anak bapak, tapi Pak mohon maaf, saya ini belum wisuda. Kemudian saya cuman ya di pondok pesantren ini cuman amal soleh lah istilahnya, belum kerja gitu loh. Ya bantu lah di sini. Kemudian belum ada persiapan yang mantep lah. Ya jelas dong orang tua mana kok
tiba-tiba ada laki-laki datang nggak punya apa-apa gitu kan, mau ngelamar gitu. Ya saya nggak bisa menyalahkan juga karena posisinya memang kondisi saya belum siap waktu itu gitu kan. Cuman memberanikan diri aja, mudah-mudahan kalau diterima insya Allah kami akan bawa orang tua, tak gituin kan. Cuman ya Allah berkehendak lain gitu loh. Ya udah, bapak dari orang tua tersebut menyampaikan ke saya kan, kayaknya kalau untuk itu masih butuh persiapan deh, disiapin dulu aja katanya, kayak gitu bahasanya. Ya udah, dalam hati kecil saya ini kayaknya ya apa ya istilahnya, ditolak deh gitu. Cara baik-baik bilangnya, nanti baik-baik. Salam apa? Hah? Iya nanti. Lah kemudian dari situ saya pulang, kemudian saya menyampaikan ke si anak, ya kayaknya belum bisa karena emang niat ini mau nikah ini segera gitu, karena gimana nih cara ngejaga nih supaya bisa, ya karena apa ya, karena udah kebelet kali ya. Ya udah kemudian bilang sama si anak itu tadi yang ditungguin 4 tahun, ya udahlah saya mau cari yang lain dulu aja deh. Ya udah, nggak lama dari situ biasalah laki-laki cari apa ya, nyari kalau misalnya ini nggak dapet udah ada pandangan yang lain, ini nggak dapet ada pandangan yang lain gitu. Ya udah, waktu itu ada berapa muslimat gitu yang jadi pandangan saya gitu kan. Nah yang kedua ini memang temen juga, temen kuliah gitu ya. Tapi dia alumni pesantren juga dari Al-Fatah juga. Nah dari situ pagi-pagi memberanikan diri lah, WA gitu kan, bilang mau ngelamar nih, kaget ya kan, salam tiba-tiba nanyain kabar, tiba-tiba mau ngelamar gitu kan. Ini serius kak, kata dia kan. Waduh. Ya udah, siang harinya itu kemudian dijawab kan sekitar jam 11 atau ya setengah 11. Ya assalamualaikum kak, mohon maaf ini kayaknya belum bisa dulu karena harus kuliah ini. Waduh. Ya udah, tak bilang kan sama dia, ya udah kata-kata yang tadi pagi dicabut, dilupain aja deh. Ya sampai sekarang masih inget dengan itu. Ya dia juga kadang cerita sama teman-temannya, lucu lah kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga ini kalau misalnya nggak dapet, memang yang keempat kelima ini masih ada sebetulnya, cuman alhamdulillah dicukupkan deh yang ketiga. Jadi waktu itu kenal sama dia ini lewat Facebook Messenger gitu. Jadi memang saya ini kan awalnya suka update status di Facebook gitu ya, kemudian dia komen-komen gitu kan, nanya-nanya. Udah sebetulnya nggak komunikasi panjang gitu, nggak tahu juga dia ini siapa, dari mana asalnya, mukanya juga nggak tahu, karena kesadaran sampai sekarang kayak gini. Nah kemudian nggak lama udah lama banget bahkan ya. Nah dari situ setelah saya ditolak 1, 2, nah yang ketiga ini gitu kan, keinget sama dia, kayaknya bagus nih dijadiin istri gitu doang gitu, kayaknya bagus nih jadiin istri nih. Ya udah, nggak lama dari situ cari kontaknya kan lewat Messenger, minta nomornya, katanya udah ada yang ngelamar belum katanya. Ya udah, gimana, mau nggak tahu apa jawabannya menurut dia. tanya bapak dulu. Oh ya, suruh nanya bapaknya dulu. Ya udah, akhirnya nanya ya waktu itu ya, nanyalah sama orang tuanya. Ya alhamdulillah dibolehin gitu. Ya udah, nggak lama dari situ cuman mastiin gitu kan, dia ngobrol sama ibuku gitu kan. Kemudian
ya saling tukar informasi gitu kan. Ya udah ngelamar, kata bapak, kata mertua, pastiin aja tanggal berapa mau kesini, bawa orang tua. Tanggal berapa waktu itu ya, nah ternyata dari mertua bilang udah nggak usah lamaran, langsung akan nikah aja tanggal sekian. Tanggal berapa sih? Tanggal 15 April. Tanggal 15 April. Itu disitulah orang tua tuh bilang, mertua tuh bilang udah nggak usah lamar-lamar, langsung akad nikah aja. Nah bilang kaget, bilang sama orang tua mau nikah gitu kan di tanggal sekian. Sama siapa? Sama ini di Oku, jauh banget kan, dari Lampung itu tuh berangkat jam 6:30 pagi, nyampe di sana tuh tengah malam. Karena jauh banget, karena hujan, jalannya susah di sana. Ya udah dari situlah baru berangkat ke sana akad nikah. Nah dari situlah bener-bener tahu bentuk dia ini kayak gimana, wajah dia itu ya gimana. Dari situlah Pas tahunya kan sore ya dia. tahu apa? Pas tahu muka itu kan sore ya. Mana ada tahu. Iya waktu ini habis akad. Iya, bisa. Dari situ itu akad aja nggak langsung tahu kan, dia itu sore gitu setelah banyak tamu Mau datang. akad aja nggak tahu nama aku, Bibi. Iya, ya nggak tahu, kirain namanya Farida siapa? Asifa. Nama Facebook. Ternyata namanya Faridatul Mukminah gitu. Ya udah sore di situ ya begitu. Jadi waktu itu nggak punya apa-apa, nyari duit kemana-mana, minjem kemana-mana, ya alhamdulillah Allah mudahkan segalanya gitu. Sampai waktu pulang itu sama mertua dipinjemin modal lah 5 juta, nggak tahu nyampe sekarang gimana mulanginnya itu. Usaha ya macem-macem lah sampai dengan bisa sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah di Al-Fatah itu kan yang dulunya suruh dandanin mesin, ternyata sekarang malah dandanin orang. Sebenarnya nggak masuk akal, tapi ya itulah Allah, itu pihak Allah semua. Jadi yang bisa diambil dari kisah ini, teman-teman semua yang belum menikah, kalau seandainya memang teman-teman mau menikah, menikahlah. Jadi yang pertama itu yang perlu dipikirkan, jangan sampai cuman pacaran-pacaran doang gitu. Kalau memang bener-bener udah siap, ya udah bismillah maju, temuin orang tua itu lebih gentle, itu lebih laki. Jangan sampai cuma ngomong sama si anaknya, ngomong manis doang tapi akhirnya nggak jadi gitu kan. Tapi ingat, takdir itu memang udah Allah tentukan kok. Mau kita jaga dia gimana pun, mau kita cinta sama dia gimana pun, kalau memang belum jodohnya Allah itu nggak akan ketemu kan. Tapi kalau seandainya Allah memang sudah takdirkan untuk berjodoh kayak kita ini, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, mungkin usia dari saya yang pertama kali ke dia mau ngelamar itu setengah bulan lah perkiraan. Setengah bulan kata bapak mertua itu, nggak usah lama-lama, tiba-tiba disuruh langsung akad nikah. Ya itulah jodoh. Ya alhamdulillah sekarang udah dikaruniai 1 orang anak, ya usaha juga ya alhamdulillah lah. Ya dikit-dikit jualan es, kemudian ada laundry juga, meskipun ya alhamdulillah sama dari musyrif itulah di asrama tahfiz. Ya mungkin itulah pengalaman hidup, jadi sekiranya teman-teman bisa ambil hikmahnya gitu kan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mungkin itu nanti lain kali kita bakal banyak cerita lagi nih, misalnya Kalau banyak penontonnya ya, Bi ya. Penontonnya tolong di komen, like, dan subscribe gitu ya. Masih banyak sih cerita kisah-kisah lain yang mungkin bisa diambil manfaatnya gitu. Ya mungkin itu sih yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah bisa keluar khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.